Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Sarina dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu akan menyampaikan media pembelajaran bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Tolong disimak ya, dan semoga bermanfaat. Materi pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, kita akan membahas sujud syukur. Yang kedua, kita akan membahas sujud sahwi. Yang ketiga, kita akan membahas sujud tilawah. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, 1.10, melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. 2.10, menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 3.10, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 4.10, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: pertama, membiasakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama dengan benar. Yang kedua, menampilkan perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. 3. Menelaah pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Yang kelima, menelaah ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. 6. Mendemonstrasikan sujud syukur dengan benar. 7. Mendemonstrasikan sujud sahwi dengan benar. 8. Mendemonstrasikan sujud tilawah dengan benar. Sujud merupakan perbuatan seorang hamba sebagai bentuk penghormatan paling tinggi dan paling mulia kepada Tuhannya, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud hanya dilakukan terhadap Tuhannya saja, tidak boleh melakukan sujud terhadap sesama makhluk. Kita melakukan sujud ketika sholat sebanyak 2 kali setiap rakaatnya. Selain sujud yang dilakukan dalam sholat, ada sujud lainnya, yaitu sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Apakah kamu sudah melakukan sujud hari ini? Ya, benar. Setiap hari kita melakukan sujud, terutama dalam sholat wajib. Kali ini kita akan mempelajari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah yang bisa kita kerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Makna sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dalil atau dasar hukum sujud syukur hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana ija'ahu amru rasuli au basyarihi hawa sajidan syakiran lillah." Artinya, diriwayatkan dari Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2774. Sebab-sebab melakukan sujud syukur tadi sudah disebutkan, yaitu mendapatkan nikmat dari Allah dan juga bisa terhindar dari kesusahan yang besar. Tata cara melakukan sujud syukur: yang pertama, menghadap kiblat, kemudian membaca niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud biasa dalam sholat dan membaca doa sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya, Maha Suci Allah, dengan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Walking alone, the streets
empty. The only thing I can see is my own Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya dilakukan 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum sujud sahwi adalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadkirum sholat salasan am arba'a falyatajari syakka wal yabni ala qabla ayyusallim mastatqaina summa yasjudu sajdatain." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, lupa mengerjakan salah satu rukun sholat seperti ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal. Yang keempat, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa membacanya. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud kembali dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan membaca takbir. Setelah itu, kita duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, tampungkanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan padaku, dan maafkan aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera untuk semuanya bersama rahmat Allah. Sujud ketiga yang akan kita pelajari adalah sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Pada saat membaca atau menghafal sendiri, atau pada saat kita mendengarkannya. Dalil sujud tilawah.
Dalam suatu riwayat hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa fi riwayati Abi iza qarabnu Adam sajadatu fasajada tazzala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu fasajada falahul jannatu wa amirtu bis sujudi fa abaitu faliya umriya ibnu Adam bis sujudi qaraibin ya waili." Artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lantas sujud, maka menyingkirlah setan sambil menangis dan berkata, "Celakalah diriku. Ia anak Adam diperintahkan sujud dan ia patuh lalu sujud. Maka baginyalah surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak. Maka untukku neraka." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dalam Nasbur Royah Volume 2 halaman 178. Sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah adalah karena kita sedang membaca ayat sajadah atau mendengarkan orang lain yang sedang membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga, Quran Surah An-Nahl ayat 49. Yang keempat, Quran Surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima, Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Dan yang keenam, Quran Surah Al-Hajj juga ayat 77. Kemudian yang ketujuh, Quran Surah Al-Furqan ayat 60. Quran Surah Maryam ayat 58. Quran Surah An-Naml ayat 25. Quran Surah As-Sajadah ayat 15. Quran Surah Shad ayat 24, Quran Surah Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Nazm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir ke-15, Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan diawali takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Yang terakhir, kita melakukan salam. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali, dan pada saat sujud kita membaca doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarhu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat adalah sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kita kembali. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahu akbar.
Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian tadi media pembelajaran yang disampaikan.